Pare, kalma lang. Relax. Bro. Film dibuka dengan suasana menegangkan di kantor polisi. Terlihat seorang petugas polisi bernama Isidro tengah menyandera rekan wanitanya. Pegawai lain memerintahkan Isidro untuk berhenti, namun tiba-tiba senjatanya meledak dan ada yang tertembak. Adegan lalu beralih pada 9 jam sebelum kejadian. Adegan kemudian beralih ke Isidro. Terlihat dia sedang mengendarai motor menuju rumah istrinya Sheila. Namun begitu sampai di rumah, Isidro tidak langsung masuk, melainkan diam di luar sambil melihat ke arah kamar Sheila. Neneng Sheila yang baru mandi pun sempat melihat kedatangan Isidro. Namun, dia mengabaikannya dan segera berlari ke kamar. Saat akan makan, sang ibu menyuruh Sheila untuk menemui Isidro terlebih dahulu. Menurutnya, tetangga bisa bergosip tentang mereka jika Isidro tak segera pergi. Dalam pertemuan tersebut, Isidro langsung meminta izin untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting. Namun Sheila tak mau mendengarkan. Dia menegaskan kalau mereka sudah tak ada lagi hubungan. Isidro semakin frustasi. Usahanya untuk membuat Sheila kembali ke rumah selalu menemui jalan buntu. Masalah rumit di rumahnya itu, ternyata Isidro bawa ke tempat kerja. Alhasil dia sering kena teguran dari atasannya. Sejak berpisah dengan istrinya, Isidro memang sering bermalas-malasan. Kalaupun memaksakan bekerja pasti hasilnya kacau. Seolah tidak peduli dengan teguran bosnya, setelah kerja Isidro kembali ke warung untuk minum-minum. Dengan wajah murung, Isidro terus menelpon Sheila, namun tak pernah diangkat sama sekali. Adegan lalu berpindah pada Leandro yang sedang berpatroli dengan Rian. Nah, si Leandro ini dulunya merupakan teman dekat Isidro, namun karena satu masalah, entah mengapa mereka kini sudah tidak pernah bicara lagi. Di sini Rian mengatakan bahwa dia akan segera menikah dengan wanita pilihannya. Setelah patrolinya ini selesai, dia akan langsung pergi ke butik untuk mencari baju dan gaun pengantin. Sementara itu, Isidro yang mabuk masih berusaha menelpon Sheila. Dia meracau terus-terusan dan membuat para pelanggan lain tak nyaman. Karena teleponnya tak kunjung diangkat Sheila, Isidro menitipkan motornya di warung dan jalan kaki menuju kantor. Di sana dia melakukan hal-hal yang tak sopan, tidak hanya di depan rekan kerja namun juga di depan atasannya. Situasi ini membuat marah sang atasan dan kembali menegurnya. Tapi Isidro yang sudah terguncang terus meronta dan meracau tidak jelas. Sebelum makin ngelantur, rekannya membawa Isidro ke toilet untuk mencuci muka. Namun bukannya membaik, Isidro malah makin menggila. Dia mendatangi staf wanita dan menyanderanya. Hal ini membuat anggota polisi lainnya panik dan berusaha menghentikan kegilaan Isidro. Leandro lalu berusaha menenangkan keadaan dengan mengatakan akan menjemput Sheila dan membawanya ke hadapan Isidro. Leandro pun segera bergegas menemui Sheila. Mereka terlihat canggung, seolah punya masa lalu yang kurang menyenangkan. Setelah basa-basi, dia langsung menjabarkan situasi rumit yang terjadi di kantor polisi. Pare, kalma lang. Karena merasa Isidro sudah keterlaluan, Sheila setuju untuk pergi ke kantor polisi bersama Leandro. Untuk mengetahui akar masalah dari Sheila dan Isidro, mari kita pergi ke beberapa bulan sebelum kejadian ini. Kala itu terlihat Sheila yang hamil pulang ke rumah untuk menemui Isidro. Namun nahas, dia malah melihat suaminya yang sedang bekerja kelompok dengan wanita lain. Tentu saja, ini membuat Sheila marah. Hingga akhirnya cekcok panjang pun terjadi, masalah yang lebih rumit pun datang. Karena tekanan yang dirasakan Sheila ternyata mempengaruhi rahimnya. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, Sheila tetap keguguran dan bayinya tidak selamat. Jika sobat berpikir Isidro adalah orang yang paling bersalah, sepertinya pendapat itu harus dipikirkan ulang. Pasalnya di sini fakta baru terungkap. Ternyata Sheila dan Leandro pernah menjalin hubungan terlarang. Semuanya karena Melissa sibuk kerja, jadi dia tak memberi jatah kamar pada suaminya. Akhirnya Leandro memilih menemui Sheila untuk mendapatkan servis mantap, namun hubungan gelap mereka berdua ternyata diketahui oleh Isidro. Dia sempat memergoki mereka berdua berboncengan keluar dari Oyo. Hal itu membuat Isidro sangat kecewa.
Padahal Leandro adalah teman baik Isidro. Leandro juga pastinya tahu kalau Sheila adalah wanita yang sangat dicintai Isidro. Awalnya Isidro menyimpan perasaan kecewa ini sendirian. Dia telan mentah-mentah penderitaan itu dan tetap memilih Sheila sebagai istrinya. Namun keinginan untuk membalas perlakuan Sheila tetap ada. Hingga puncaknya adalah kejadian kedep sedang kerja kelompok di rumah tadi. Sebenarnya semua ini bisa terkendali jika mereka berdua sama-sama meminta maaf. Namun sayangnya Isidro tak pernah mengungkit masalah perselingkuhan istrinya itu dengan Leandro. Alhasil Isidro sendiri yang kena batunya. Hanya dia yang dituduh selingkuh. Bahkan aibnya itu kini sudah diketahui oleh orang banyak. Gusto ko siya makausap dito sa loob! Sekarang, kembali ke masa kini. Terlihat Sheila dan Leandro yang sudah sampai di kantor polisi. Tapi Sheila tidak mau keluar dari mobil. Dia hanya ingin berbicara empat mata dengan Isidro. Leandro kemudian menyampaikan keinginan Sheila pada Isidro. Namun Isidro sudah tidak ingin berkompromi, dia akan meluruskan semua hal di hadapan rekan-rekannya. Rian mencoba bertindak heroik dengan mengambil pistol Isidro. Namun Isidro malah refleks menembakkan pistol dan menembak Rian. Tentu hal ini membuat kepanikan, karena sudah memakan korban. Leandro pun menjadi emosional dan menodongkan pistol ke Isidro. Dan tanpa diduga, Leandro menembakkan peluru panas ke jantung Isidro dan membuatnya meninggal seketika. Mendengar suara tembakan itu, Sheila bergegas pergi ke dalam kantor. Dia langsung membeku setelah melihat Isidro yang sudah tak bernyawa. Rupanya bukan ini yang diinginkan Sheila, namun karena keegoisannya yang tidak ingin perselingkuhannya terungkap, dia malah kehilangan Isidro. Tak lama kemudian, ambulans datang dan membawa Isidro dan Rian ke rumah sakit. Di tempat lain, Ibu Rian kaget mendengar kematian putranya. Hal lebih parah dialami calon istri Rian. Dia histeris dan hampir pingsan ketika mendengar calon suaminya kini sudah tiada. Singkat cerita, Leandro mengunjungi dua rekannya yang kini sudah terbaring kaku. Dia merenung di sana cukup lama untuk menyesali semua kebodohan masa lalunya. Dia tidak tahu bahwa kerja kelompok dengan Sheila akan memberi dampak begitu besar pada orang lain. Memang kenikmatan sementara selalu berakhir tidak baik. Apapun yang membuat diri sendiri senang, belum tentu mampu membuat orang lain nyaman. Setelah menyelesaikan semua tugasnya di kantor, Leandro bergegas ke rumah sakit, tentu saja untuk menemui anaknya yang kini sudah baikan. Melissa juga menunggunya di sana. Film berakhir dengan Leandro yang seolah sudah sadar dengan kesalahannya. Kini dia mencoba jadi sosok ayah yang baik, dengan menjaga anak dan selalu setia pada istrinya. Dan itu adalah akhir dari film ini.